Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Najwa Wildan, NIM saya 2021010026. Di sini saya akan menjelaskan sebagian pembahasan mengenai aplikasi ensiklopedia hadis kitab 9. Jadi gini, aplikasi ensiklopedia hadis adalah sebuah kitab hadis yang disajikan secara digital atau software yang dimana dilengkapi dengan terjemahan bahasa Indonesia. Aplikasi ini juga dilengkapi fitur-fitur yang memberikan fasilitas jikalau kita menganalisis dan mempelajari hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh 9 imam hadis tersebut. Kitab hadis yang dikemas secara digital ini bisa digunakan sebagai media dan sumber belajar dengan cara menelusuri asal-usul sebuah hadis, memahami makna sebuah hadis, jalur periwayatan hadis, dan biografi singkat setiap sanadnya. Dan juga selain itu sanad hadis, juga derajat hadis, terus hadis yang berkaitan dengan hadis yang kita cari, dan lainnya. Aplikasi ini memiliki keunggulan yaitu dari tampilannya yang sederhana, mudah digunakan, memiliki konten dan fitur-fitur yang lengkap. Lalu aplikasi ini juga tersedia secara offline, online, dan mobile. Dari beberapa keunggulan yang telah disampaikan tentang aplikasi ini, di sisi lain aplikasi ini juga memiliki keterbatasan. Adapun keterbatasannya antara lain adalah tidak tersedia petunjuk penggunaan dalam softwarenya secara jelas dan tentang makna dan asal-usul hadis. Namun pada aplikasi tersebut sudah, meskipun tidak ada langkah-langkah atau cara-cara, sebenarnya ada namun terlalu umum untuk memberikan tutorialnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Fajri, NIM 2021010023. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan aplikasi ensiklopedia hadis kitab 9 imam. Dengan adanya aplikasi ensiklopedia hadis ini tentunya ada yang namanya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari aplikasi ini adalah terletak pada fitur-fiturnya dan kontennya yang lengkap. Yaitu yang pertama adalah aplikasi ini mengandung lebih dari 62.000 hadis yang dapat diakses dengan menggunakan laptop atau PC. Kemudian yang kedua, mempunyai pilihan-pilihan pada fasilitas pencarian hadis. Yang ketiga, mendukung copy paste teks Arab dan terjemahannya dengan mudah. Yang keempat adalah tampilan, jenis, dan warna huruf atau font bisa diubah-ubah menyesuaikan kenyamanan pengguna. Yang kelima, menyediakan indeks berdasarkan bidang kajian tertentu. Yang keenam, menyediakan menu untuk melihat derajat hadis, kategorisasi hadis. Yang ketujuh, keterangan tentang perawi-perawi hadis bisa didapatkan dengan mudah. Dan yang kedelapan, bisa menambah catatan dengan bahasa user. Kemudian yang kesembilan adalah validasi kitab ini bisa dipertanggungjawabkan karena software ini memuat sumber yang lengkap dengan judul, nama kitab, halaman, juz, kota terbit, penerbit, dan tahun terbitnya. Kemudian yang ke-10 adalah menjadi sumber rujukan umat Islam yang terpercaya, mengingat tidak sedikit website yang menampilkan informasi terkait Islam namun tidak ditulis oleh orang yang memiliki kompetensi. Nah, jadi itu adalah keunggulan-keunggulan dari aplikasi ensiklopedia hadis kitab 9 imam ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesidia Nisa, NIM 2021010033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa kekurangan dari aplikasi ensiklopedia hadis ini. Yang pertama, aplikasi ensiklopedia hadis ini dibanderol dengan harga 390.000 dalam versi desktop, yang mana hal tersebut dinilai begitu mahal bagi orang-orang yang ingin menjadikan aplikasi tersebut sebagai fasilitas para peserta didik yang ingin mendapatkan informasi mengenai hadis-hadis. Yang kedua, aplikasi ini sebenarnya memiliki tampilan yang sangat sederhana dan juga penggunaannya pun sangat mudah. Namun bagi sebagian orang yang memiliki literasi digital sangat lemah, itu sangat sulit, sehingga diperlukan untuk membuat tutorial mengenai penggunaan aplikasi tersebut. Dan yang ketiga,
dalam aplikasi ini masih kurang mengenai biografi tentang sanad hadis. Maka dari itu diperlukannya untuk membuat biografi yang lebih lengkap lagi mengenai sanad hadis, sehingga para pengguna ini dengan mudah untuk meneliti sanad-sanad hadis. Dan yang keempat, dalam aplikasi ini ada beberapa fitur lagi yang perlu dikembangkan agar dalam menyajikan hadis ini lebih mudah dan juga dapat dengan mudah mengetahui asal muasalnya hadis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng Hidayat, NIM 202101010037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis dan penerapannya dalam kehidupan. Menurut pandangan muhadisun, hadis adalah yang mencakup tentang seluruh aspek kehidupan Nabi Muhammad SAW. Mereka memandang hadis lebih tertuju kepada penukilan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kedudukannya, hadis merupakan sebagai penjelas dan juga memperluas hukum yang ada dalam Al-Quran ataupun menetapkan sendiri hukum yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Adapun macam-macam hadis dibagi menjadi tiga, yaitu hadis qauliyah, ialah ucapan atau sabda Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan dan keadaan yang berhubungan dengan penerapan hukum atau ketentuan lain dalam Islam. Yang kedua adalah hadis fi'liyah, ialah perbuatan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan tuntunan atau contoh pelaksanaan ibadah, urusan lain di dalam agama Islam. Yang ketiga adalah hadis takririyah, ialah pernyataan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap suatu perbuatan yang dilakukan sahabat atau seseorang yang berada di hadapan beliau, ataupun perbuatan seseorang yang berada di tempat lain kemudian dilaporkan kepada beliau lalu beliau diam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Najwa Wildan, NIM saya 2021010026. Di sini saya akan memberi tutorial mengenai cara mengaplikasikan aplikasi Ensiklopedia Hadis 9. Pertama-tama mari kita buka ensiklopedia, aplikasi ensiklopedia tersebut. Setelah itu kita ingin membaca hadis atau menghafalkan hadis, atau kita ingin mencari suatu hadis. Jikalau membaca, kita tinggal memilih saja antara Sahih Bukhari, contohnya seperti ini. Kita X, nah kita ini pilih. Ada label di atas yaitu Sahih. Berarti hadis tersebut adalah hadis sahih menurut ijtima para ulama. Ijma maksudnya kesepakatan para ulama. Dan di samping label hadis juga tertera gambar mengenai orang-orang. Jikalau dipencet, itu akan memunculkan jalur perawi. Di sini terdapat jalur rawi, namun tidak sebegitu lengkap seperti kehidupannya bagaimana. Namun di sini ada seperti kunyah juga ada, hidupnya di mana, tahun wafatnya di mana. Dan di sini juga banyak gua sehingga lumayan jelas sih, namun agak kurang jelas dari segi bagaimana orang tersebut hidupnya seperti apa. Namun ya sudah dipastikan bahwa orang tersebut dianggap rawi. Untuk seumpama kita mencari suatu hadis, kita kembali masuk ke bagian bawah. Masuk ke bagian bawah, kita pencet opsi untuk mencari. Di sini kita memilih ingin mencari hadis. Tinggal lihat temanya. Seumpama kita makan, yang ingin kita cari temanya tentang makan, kita ketik saja, entah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab, boleh-boleh saja. Contoh seperti bahasa Indonesia seperti ini. Sudah ada, kita cari.
X. Nah, di sini sudah tertera beberapa hadis yang lumayan sahih atau sahih bisa disebut, entah itu dari kitab Bukhari atau Ahmad, Abu Dawud, Darimi atau yang lainnya. Dan kita seumpama kita mencari dalam lafadz bahasa Arab, contohnya akala itu artinya telah makan, akala. Kita mencari juga ada opsi-opsi sebenarnya. Kita mencarinya di kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau Sahih Sunan Abu Dawud, di Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, itu banyak semua. Atau kita ingin memilih dengan secara global atau secara umum, pilih semua buku atau pilih opsi cari yang ada di keyboard. Oke, seumpama kita cari tentang tema makan secara bahasa Arab di kitab Sahih Bukhari, mari kita pencet. Nah, ada beberapa hadis di kitab Bukhari, yaitu yang pertama hadis nomor 3893, lalu hadis ke 6723, wa masyabah dzalik. Semua kita pencet hadis ke 3893. Ya, isinya hampir sama. Di bawahnya lengkap ada terjemah, namun juga ada hadis terkait dari hadis yang diinginkan tersebut. Seperti di bawah ini ada beberapa hadis juga. Ini, lalu ini juga ada. Sekian dari tutorial kami. Mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.